Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Safitri. Saya dari kelas konversi Kalianda akan melakukan pencast tentang HIV AIDS dan nafsa. Dosen pembimbing saya yaitu Nes Nuria Mulyani, MKep spesialis keperawatan jiwa. Mari kita saksikan videonya. Apakah HIV itu? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang akan menimbulkan AIDS. AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome yang merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus HIV. Kerusakan progresif pada sistem kekebalan tubuh akan menyebabkan pengidap HIV atau orang dengan HIV/AIDS amat rentan dan mudah terjangkit oleh berbagai macam penyakit. HIV terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi, seperti di dalam darah, air mani, atau cairan vagina. Bagaimana sih HIV itu ditularkan? HIV ditularkan bisa melalui 3 cara. Yang pertama yaitu dengan hubungan seks. Hubungan seks bisa melalui oral, vaginal, atau anal. Kemudian bisa melalui juga dengan transfusi darah, atau bisa juga menular melalui jarum suntik yang digunakan secara bergantian. Melalui ibu hamil pengidap HIV pada janin yang dikandung atau bayi yang dilahirkan. Nah, kemudian HIV itu tidak ditularkan melalui beberapa hal. Nah, di sini kita perlu tekankan kepada teman-teman bahwa kalau HIV itu tidak menular melalui, yang pertama itu berenang, kemudian bersalaman, kemudian berciuman, kemudian ada lagi tinggal bersama penderita. Nah, yang terakhir itu ada juga HIV itu tidak menular melalui gigitan nyamuk. Jadi perlu diingat ya bahwa HIV tidak menular melalui yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian bagaimana kita untuk mengetahui tanda dan gejala kepada penderita yang tervirus dengan HIV? Jadi kita tidak akan mengenalinya sampai usia kira-kira batas waktu 5 sampai 10 tahun. Nah, setelah lewat masa itu biasanya baru mulai terlihat gejalanya. Ya, seperti yang pertama itu kehilangan berat badan secara drastis, kemudian diare yang berkelanjutan, kemudian pembengkakan pada leher dan ketiak, kemudian batuk secara terus-menerus. Nah, kalau ada salah satu tanda yang saya sebutkan tadi, itu bisa jadi mengidap HIV. Tetapi bukan hanya itu saja, kita di sini juga harus ditekankan apabila sudah mengalami salah satu hal yang telah saya sebutkan tadi, kita harus lakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tes darah. Kita lakukan pemeriksaan di layanan kesehatan yang terdekat. Nah, kemudian kelompok perilaku resiko tertinggi yang terinfeksi HIV. Jadi ada beberapa kelompok. Yang pertama yaitu pengguna nafsa suntik. Jadi orang-orang yang menggunakan nafsa melalui suntik itu sangat beresiko sekali. Kemudian wanita atau waria, penjaga seks dan pelanggannya. Jadi waria sekaligus pelanggannya itu juga sangat beresiko tinggi. Kemudian lelaki penjajah seks atau G, laki-laki yang suka laki-laki itu juga sangat beresiko. Kemudian ada narapidana. Narapidana juga salah satu resiko tertinggi ya, pengidap HIV. Kemudian pasangan pengguna nafsa suntik. Jadi pasangan-pasangan yang menggunakan nafsa secara suntik bergantian itu sangat beresiko sekali terkena HIV. Kemudian bagaimana untuk mengetahui orang yang sudah terinfeksi HIV? Kita bisa mengetahuinya itu termasuk diri Anda sendiri hanya melalui penglihatan saja. Itu tidak semudah itu, karena pada kenyataannya HIV itu terlihat seperti orang baik-baik saja, orang sehat.
Kemudian jadi satu-satunya cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan pemeriksaan darah. Kemudian bagaimana sih pencegahan HIV itu yang melalui hubungan seksual? Nah, itu kita bisa lakukan dengan A, B, C. Yang A itu absen dari seks, tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan. Jadi kalau kita sedang LDRan, kita harus benar-benar absen dari hubungan seks. Kemudian berlaku saling setia. Dan selanjutnya cegah dengan kondom. Jadi kita harus menggunakan kondom. Kemudian cara hidup yang positif bagi penderita HIV/AIDS. Jadi orang yang penderita HIV/AIDS itu ada caranya. Cara pola hidupnya itu seperti apa? Yang pertama yaitu istirahat secara cukup. Kemudian penuhi asupan nutrisi, hindari stres dan minum obat antiretroviral sesuai anjuran dokter. Kemudian ada lagi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan bila di sekitar kita ada yang positif HIV/AIDS. Apa sih yang akan kita lakukan? Yang pertama, yang jelas kita tidak boleh mengucilkan si penderita AIDS. Kemudian kita harus memberi dukungan penuh kepada penderita bahwa kita ada untuk mereka. Karena itu tadi, kalau kita satu rumah itu belum tentu kita akan tertular oleh HIV. Tidak, itu tidak tertular. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang nafza. Nafza, mungkin di sini kita tidak heran lagi dengan nafza bahwa ada di sekeliling kita. Apa sih nafza itu? Nafza yaitu singkatan dari narkotika, alkohol, dan psikotropika. Nah, bahayanya nih di sini ada bahayanya nafza, yaitu bahan atau zat ini bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf pusat atau otak, sehingga menyebabkan gangguan fisik dan psikofungsi sosial sehingga dapat menyebabkan kematian. Jadi nafza ini berujungnya bisa mengakibatkan kematian. Kemudian narkotika. Narkotika apa sih? Yaitu narkotika adalah zat kimia atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun bukan sintetis, dan dapat menimbulkan penurunan atau merubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan seperti contohnya ganja, kokain, morfin, putau, dan kodein. Kemudian alkohol, apa sih? Alkohol itu sudah tidak asing lagi untuk kita bahwa alkohol adalah zat yang dapat memabukkan. Misalnya minuman keras, kemudian yang mengandung berbagai kadar etanol di dalamnya. Alkohol itu dibedakan menjadi 3 jenis golongan. Golongan yang pertama itu kadar alkoholnya 1-5%. Contohnya bir. Kemudian golongan yang kedua itu golongan B, kadar alkoholnya 5-20%. Contohnya minuman anggur. Kemudian golongan yang C, kadar alkoholnya 20-50%. Contohnya whisky dan vodka. Kemudian psikotropika. Psikotropika di sini yaitu zat kimia atau obat alamiah maupun sintetik yang bukan narkotika, berkhasiat psikotaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada fisik dan mental. Contohnya ekstasi, sabu, pil, dan koplo. Pil koplo maksudnya. Kemudian zat adiktif lain, yaitu bahan atau zat yang tidak termasuk narkotika maupun psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya kafein, kemudian nikotin, lem aika, kemudian ibon, itu juga bisa mengakibatkan ketergantungan. Kemudian thinner, itu juga bisa mengakibatkan ketergantungan. Kemudian ciri-cirinya, ciri pengguna nafza itu seperti apa? Yang jelas pertama itu dia sangat terlihat bahwa badannya sangat kurus dan mukanya pucat. Kemudian jantungnya lebih berdebar-debar, kemudian sering berkeringat, produksi keringatnya berlebih. Kemudian ada bekas luka, sayatan di tubuh mata, terlihat sayu. Kemudian acuh tak acuh, jorok, jarang mandi, suka begadang, sering minggat atau kabur-kaburan, jadi tidak terkontrol gitu. Kemudian suka minta atau minjem uang.
Nah, biasanya teman-teman atau keluarga sering menjadi korban, kemudian suka menyendiri dan berbohong. Ini yang berbahaya ya. Kemudian bahaya yang lainnya yaitu bahaya nafsa. Bahaya nafsa itu bisa mengakibatkan kerusakan dan ketergantungan fisik. Yang selanjutnya itu kerugian materi dan uang. Selanjutnya bisa menimbulkan disharmoni dalam keluarga dan dapat menimbulkan juga aib keluarga atau kondisi ketagihan. Jadi sangat berbahaya sekali karena dia dapat ketagihan, jadi bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan overdosis dan berujung dengan kematian. Nah, itu berbagai pengertian atau pengetahuan tentang nafsa dan HIV/AIDS. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum